Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita boleh berjumpa lagi di hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan di hari ini. Karena itu, marilah kita isi dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Tuhan kami, yang senantiasa menganugerahkan nafas hidup kehidupan untuk kami nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Di hari Sabtu tanggal 8 Februari, kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati untuk mengawali aktivitas, tugas kerja, bahkan pelayanan kami. Karena itu kami rindu untuk bersaat teduh menyembah Engkau dalam satu persekutuan yang beribadah bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami untuk memahami maksud firman, sehingga dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dalam Yesaya pasal 28, ayatnya yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Tema perenungan kita adalah Tuhan ajaib dan agung dalam kebijaksanaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di sepanjang minggu ini kita sementara merenungkan tema perenungan ini. Dan hari ini ayat ke-29 dapat dikatakan sebagai kesimpulan dari perikop tentang kebijaksanaan Tuhan. Kesimpulan tersebut merupakan pernyataan iman. Kebiasaan berasal dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Kebiasaan yang dimaksudkan adalah cara yang kemudian diajarkan kepada sang petani. Ada dua hal menarik di sini. Pertama, Tuhan itu ajaib dalam keputusan. Kata Ibrani untuk ajaib adalah pala, yang artinya berbeda, luar biasa, mengagumkan, sangat bagus. Sedangkan kata keputusan, etsah, artinya nasihat, petunjuk, rencana, maksud. Kata yang kedua adalah agung dalam kebijaksanaan. Pernyataan ini kemudian mempertegas pernyataan yang pertama yang sebelumnya. Kata Ibrani yang digunakan adalah gadal, artinya besar, hebat. Dan kata kebijaksanaan tidak menggunakan kata hukmah, melainkan kata tusia yang artinya sukses, hasil yang baik, kebijaksanaan, kehati-hatian. Jadi artinya keputusan, rencana, maksud Tuhan itu berbeda, luar biasa, mengagumkan dan sangat bagus, baik kepada umatnya. Rencana dan tindakan Tuhan kepada umatnya itu berbeda tentu dengan rencana dan tindakan manusia atau bangsa lain kepada mereka. Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kutuk. Meskipun Tuhan menghukum, tetapi Ia memiliki alasan dan tujuan yang baik ketika menghukum umatnya. Kebijaksanaan Tuhan dinyatakan dalam rancangannya yang ajaib dan mendatangkan damai sejahtera kepada umatnya. Gereja pun dalam satu persekutuan, bahkan organisasi, tentu memiliki rancangan dan rencana kerja dalam pelayanan dan pembiayaan. Namun dalam refleksi, realitas saat ini mungkin kita akan menemui ada beberapa orang, oknum tertentu yang berupaya untuk merencanakan sesuatu hanya untuk kepentingan diri atau kelompok tertentu. Bahkan di tengah-tengah satu persekutuan gereja dan keluarga kita akan mendapati hal yang demikian. Tindakan yang seperti ini kemudian hanya akan menimbulkan perpecahan dan tidak mendatangkan berkat. Tentu kiranya rancangan dan rencana yang dibuat sebagai satu persekutuan kehidupan bergereja telah disusun bersama dengan bijaksana agar kerja pelayanan dapat terselenggara dengan baik dan mendatangkan kebaikan kepada seluruh
warga jemaat. Bukan hanya dalam satu persekutuan gereja, organisasi apapun itu dalam tugas kerja pelayanan kita. Bahkan hal yang sama dan terutama diharapkan juga dari setiap keluarga Kristen. Kiranya kita secara bersama-sama, masing-masing pribadi lepas pribadi, kakak beradik, saudara bersaudara, anggota-anggota keluarga, dapat merancangkan kebaikan dan berkat kepada satu dengan yang lainnya. Sebab baik gereja maupun keluarga Kristen telah dikaruniakan hikmat oleh Tuhan yang ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaannya. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita untuk melakukan apa yang baik bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, karena kemurahan yang daripadamu, kami terus dimampukan untuk bergerak, untuk melanjutkan hari-hari hidup ini. Karena itu Tuhan, ketika kami boleh ada sampai saat ini karena kemurahan yang daripada Tuhan, kami juga terus memohon tuntunan-Mu, pertolongan yang daripadamu, untuk senantiasa dengan hikmat Roh Kudus menggerakkan kami, melakukan apa yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan sudah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya, bahkan kepada siapa saja. Karena itu ajarkan kami untuk senantiasa melakukan maksud dan kehendak firman itu dalam hidup kami setiap hari. Sehingga firman yang kami dengar, firman yang kami baca, bahkan ketika di pagi hari ini kami belajar dari kitab Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-29. Kami semakin memperlengkapi diri sebagai orang percaya untuk melaksanakan apa yang baik yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan pribadi maupun keluarga, tapi pun yang lebih luas dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Tuhan tuntun sertai kami, di dalam kami melanjutkan rencana kehidupan dalam setiap tugas dan peran bahkan fungsi yang sementara kami emban. Biarlah semua kami lakukan dengan penuh bertanggung jawab, ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami memohon bagi kami semua yang sementara menyaksikan program Renungan Harian Keluarga yang dalam pagi hari ini sementara bersaat teduh bersama. Tuhan berkati kami di mana saja berada, pribadi dan keluarga kami. Biarlah ketika akan memulaikan segenap aktivitas di hari Sabtu ini, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Rancangan damai sejahtera yang mendatangkan sukacita dan berkat boleh teralami dalam kehidupan kami semua. Karena itu kami mau selalu bersyukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi, untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami mau merespon kasih karunia keselamatan itu dengan melaksanakan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang sementara berhari ulang tahun di hari ini tanggal 8 Februari. Pribadi dan keluarga yang bersuka cita, biarlah senantiasa dituntun disertai oleh Tuhan. Segenap sukacita yang dirasakan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun kami berdoa bersama, menggumuli bagi kehidupan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang sudah sakit beberapa hari, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam kelemahan tubuh. Tuhan pertetapkan iman percaya mereka bahwa ada kesembuhan pemulihan yang seutuhnya yang berasal daripada Tuhan boleh mereka alami. Asal dengan tekun, tabah, dan sabar, mereka menggantungkan setiap pengharapan itu hanya di dalam nama Tuhan saja. Beri kesembuhan, beri kesehatan, tapi pun bersama keluarga yang mendampingi, Tuhan terus beri sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segenap perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan kami mau doakan, biarlah Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, tapi pun pelayan khusus yang ada, para pendeta, penatua, diaken dalam tugas kerja pelayanan kami di sepanjang hari ini. Tuhan beri hikmat untuk dapat menuntun melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam bidang pelayanan kami masing-masing. Kami siap menyambut hari ini dengan pemberkatan yang daripada Tuhan. Berdoa bagi Komisi Multimedia,
Diberkati mereka semua pribadi bersama keluarga, dalam setiap rencana kehidupan di sepanjang hari ini dituntun disertai oleh Tuhan. Ini kami yang berdoa, bersyukur, dan senantiasa menyerahkan kehidupan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.